Gorosei budak disinyalir salah satu rival dari pendekar pedang legendaris Ryuma. Karakter tua ini adalah lawan yang paling pantas bagi Zoro di arc final saga terakhir. Kemudian ada beberapa hubungan kuat juga dengan kedua karakter yang akan bertarung ini. Lalu apakah hubungan tersebut dan mengapa Gorosei budak ini bisa masuk ke dalam naungan pemerintahan dunia dan menjadi salah satu bawahan dari Im Sama? Jadi, mari kita pecahkan. Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya nakama, dan apapun yang kalian lakukan di hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Tidak lupa selalu ingat untuk bersyukur setiap harinya. Yups, jadi untuk menemani waktu senggang kita menunggu manga One Piece yang break sebulan ke depan, jadi kita akan membahas beberapa teori menarik yang Tamagon miliki yang pastinya akan menghibur kalian semua. Nah, teori yang Tamagon angkat kali ini adalah mengenai 5 bintang tetua yang dimiliki oleh pemerintahan dunia saat ini alias Gorosei. Secara spesifik, Tamagon akan mengangkat satu anggota dari kelima kakek tua ini yang menarik perhatian pada saat waktu kita melihat penampilannya. Dia adalah kakek tua botak atau Gorosei Venus yang akan menjadi topik utama perbincangan teori kita kali ini. Tamagon menduga bahwa kakek tua botak ini merupakan rival berat dari sang legenda pedang legendaris Ryuma. Ada beberapa petunjuk yang sudah Tamagon miliki terkait akan hal ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa ya, kopi dan juga cemilan harusnya sudah tersedia di sebelah kalian untuk menemani Tamagon bersama-sama membahas teori hangat tentang kakek tua Plontos yang punya pedang yang sangat menarik ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Gorosei terdiri dari 5 orang tetua yang dimana nama mereka akhirnya terkonfirmasi pada chapter 1086. Nama mereka sesuai dengan dugaan mengikuti Saturnus dengan kesemuanya memiliki nama planet. Banyak versi tentang Gorosei ini, misalnya ada yang menyebut bahwa Gorosei adalah representasi dari 5 negara anggota Dewan Tetap PBB di dunia nyata: Inggris Raya, Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis, dan juga Cina. Namun ada yang memperkirakan pula Gorosei adalah versi komik dari 5 diktator ataupun penguasa dunia yang begitu berpengaruh pada masanya. Hal ini ditunjukkan dari 2 tokoh Gorosei yang sangat mirip dengan Mahatma Gandhi dan juga Mikhail Gorbachev. Kemunculan pertama dari Gorosei ini terjadi pada chapter 233. Kekuasaan tertinggi di dunia, the highest authority in the world, Seikai Saiko Kenryuko. Nah, dalam kemunculannya, Gorosei membicarakan Shanks yang mengutus Rockstar untuk bertemu dengan Whitebeard. Teori sebelumnya Tamagon sudah berbicara tentang Gorosei dengan rambut pirang. Jika ada yang belum menontonnya, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai Gorosei botak atau bisa dibilang Venus. Venus berpenampilan berbeda dengan kakek-kakek yang lainnya di dalam keanggotaan mereka. Ciri khas yang sangat melekat dari kakek tua yang satu ini adalah dia berkepala pelontos, menggunakan pakaian putih yang benar-benar berbeda dari semua para anggota lainnya yang memakai pakaian hitam. Belum lagi, Gorosei ini sangat identik dengan selalu membawa senjatanya, yaitu berbentuk sebuah pedang yang panjang. Nah, dia adalah satu-satunya Gorosei yang selalu memegang senjata. Dia juga tidak menggunakan sembarang senjata. Pedang yang dia gunakan ini sepertinya benar-benar spesial, dan pada saat Gorosei diperkenalkan, dia selalu terlihat memulas pedangnya dengan Uchiko pada saat sewaktu-waktu berbicara dengan Gorosei yang lainnya. Sangat mungkin bahwa pedangnya tidak lain adalah Sodai Kidetsu, salah satu dari 12 pedang kelas tertinggi dan yang paling kuat dari keluarga Kidetsu. Beberapa 12 pedang teratas lainnya saat ini yang kita ketahui adalah milik Mihawk, Shirohige, dan juga Roger. Nah, mempertimbangkan Gorosei yang terkonfirmasi sebagai petarung, mungkin saja yang satu ini adalah pendekar pedang yang sangat terampil dan benar-benar kuat. Jadi, siapa pria ini, mengapa dia menggunakan pedang legendaris ini, dan juga seberapa penting dia dengan cerita dan apa hubungannya dengan Wano Kuni. Nah, Tamagon menduga bahwa pria ini adalah saingan dari dewa perang Shimotsuki Ryuma. Seperti yang Tamagon jelaskan dalam teori Gorosei yang berambut pirang, kakek-kakek ini kemungkinan besar memang berasal dari kerajaan kuno dan mungkin telah menjalani operasi keabadian pada mereka. Itu pun dikuatkan dengan kata-kata dari Ivankov yang mengatakan bahwa salah satu orang yang bernama Saint Imu disinyalir adalah pengguna pertama dari kemampuan spesial OP-OP yang menyebabkan keabadian di tubuhnya. OP-OP Nomi adalah buah iblis yang sangat dicari karena kemampuannya untuk melakukan operasi keabadian, pemberian kehidupan yang kekal.
Karena kita tahu hadiah yang diberikan oleh buah ini senilai 5 miliar. Mungkin saja semua Gorosei telah melakukan operasi ini pada mereka. Nah, chapter 1085 benar-benar menjelaskan kemungkinan kuat ini. Im Sama benar-benar tahu apa yang terjadi pada abad kekosongan. Begitu juga dengan bawahannya, yaitu para Gorosei yang tampak tahu, namun mereka tidak punya wewenang untuk memberikan informasi tersebut kepada Raja Cobra pada saat Cobra menanyakan hal ini pada mereka. Jadi pria botak ini kemungkinan besar berasal dari era Ryuma. Di sisi lain, Shimotsuki Ryuma adalah seorang samurai legendaris dan terkenal di dunia yang berasal dari keluarga Shimotsuki di negara Wano. Dia hidup pada era negara emas Wano berabad-abad tahun yang lalu. Dia dipuja karena keahliannya dalam ilmu pedang yang membuatnya mendapatkan gelar Dewa Pedang, serta prestasinya dalam membunuh seekor naga. Ia juga merupakan nenek moyang langsung dari Shimotsuki Ushimaru dan juga Roronoa Zoro. Ini juga akan terkait dengan pedang yang dimilikinya, yakni Sodai Kitetsu, yang merupakan pedang terkutuk. Yang kita tahu, Wano Kuni juga tempat yang ada kaitannya dengan sejarah pembuatan pedang di dunia. Nah, pisau Kitetsu sendiri adalah pedang terkutuk yang dibuat oleh keluarga Kitetsu. Detail penting yang perlu kita perhatikan bahwa pedang dikatakan semakin lemah di setiap generasi ke generasi. Nah, ini artinya jika Gorosei ini memiliki pedang Kitetsu pertama, itu bisa menjadi kekuatan yang akan menghancurkan dan yang paling kuat di antara pedang Kitetsu yang lainnya. Roronoa Zoro tentu sudah memiliki hubungan dengan pedang ini. Dia telah menggunakan satu pedang terkutuk ini, yakni Sandai Kitetsu, dan kita juga melihat yang lainnya di grade 2-nya, yakni Nidai Kitetsu di Wano Kuni. Zoro pernah menunjukkan prestasi yang sangat unik dari peruntungannya mendapatkan kutukan Sandai Kitetsu. Jadi mengapa Oda Sensei menempatkan pedang paling kuat ini yang sudah memiliki koneksi dengan Zoro di tangan seseorang yang belum pernah ditemui oleh Zoro? Di sini sepertinya memang sudah direncanakan oleh Oda Sensei dan diskenario sedemikian rupa. Pertemuan Zoro yang di kemudian juga nanti akan melawan anggota Gorosei ini tampaknya hampir krusial untuk plot alur cerita Kitetsu. Meskipun kemungkinan besar Mihawk akan menjadi lawan terakhir Zoro, namun Tamagon yakin ada kemungkinan bahwa anggota Gorosei ini akan menjadi penghalang terakhirnya bahkan setelah melawan Mihawk. Oke, satu hal yang penting untuk diperhatikan tentang pedang Kitetsu selain sangat kuat adalah bahwa pedang itu dibuat di Wano. Ini membuat Sodai Kitetsu dengan mudah menjadi salah satu pedang terkuat yang pernah dibuat di sana. Wano telah disegel dari seluruh dunia begitu lama karena mereka menutup perbatasan pulau tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang ini bisa mendapatkan pedang Sodai Kitetsu? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah pria ini memang berasal dari Wano sendiri. Kemungkinan tinggal di sana sejak lama pada zaman Dewa Pedang Ryuma. Dia juga sepertinya semacam orang yang berpengaruh di Wano Kuni pada saat itu. Nah, Wano selalu dipuji karena terkenal memiliki prajurit dan samurai yang kuat. Samurai Wano telah menjadi sumber legenda selama berabad-abad. Jika prajurit di sana memang benar-benar kuat. Jadi, mengapa kita hanya mengetahui dua yang kuat dan relevan? Shimotsuki Ryuma dan juga Kozuki Oden. Mengapa tidak ada lagi yang terekspos? Nah, Tamagon menduga Gorosei Venus alias Nasujuro adalah seorang samurai legendaris yang namanya praktis terhapus dari sejarah. Entah dia memiliki dosa besar pada saat kepemimpinannya di Wano Kuni ataupun kesalahan lain yang dia miliki, sehingga dia terpaksa harus dikeluarkan dari pulau tersebut. Dia pun menjadi pengkhianat besar dan sangat dibenci oleh warga Wano Kuni hingga mereka menghapuskan namanya dari sejarah negara mereka. Dan tentunya mereka tidak mau menyebut nama dari orang ini lagi. Nah, bisa jadi dengan dosa besar yang dia miliki itu bertentangan dengan salah satu samurai legendaris yakni Ryuma. Dia adalah saingan Ryuma dan orang paling dekat dengan nama Dewa Pedang. Rasanya pasti ada pesaing di setiap era, semisal Luffy dan Kurohige, Shanks dengan Mihawk, kemudian ada rivalitas antara Joy Boy dengan Im Sama. Jadi kemungkinan besar di era zaman terdahulu juga terdapat rivalitas sengit antara dua pendekar pedang terkuat, yakni Ryuma dan juga Venus. Nah, ini akan menjadi pertarungan krusial bagi Zoro, di mana dia harus fokus untuk meningkatkan skill pedangnya daripada mengandalkan kekuatannya dengan melawan Gorosei botak nantinya. Zoro juga akan mencapai puncaknya sebagai pendekar pedang terhebat dalam sejarah. Pertarungan ini akan mendorongnya dari pendekar pedang terkuat dengan menjadi dewa pedang dan menggantikan sosok Ryuma yang memang menjadi nenek moyang dari Roronoa Zoro dan menjadi rival dari Venus. Oke, untuk menutup teori ini, ada satu lagi hal yang unik. Gorosei yang botak ini pada chapter 1086 terkonfirmasi bernama Saint Ethan Baron Venasujuro. Nah, di sisi lain, Zoro Juro adalah nama panggilan yang diberikan kepada Zoro oleh Kinemon. Juro adalah nama umum yang digunakan dalam Jepang kuno, sedangkan ejaan Nasujuro adalah nama pendekar pedang Gorosei. Nah, apakah ini juga bukti konkret bahwa Gorosei Venus memang berasal dari Wano Kuni dan rival kuat dari Ryuma pada masanya?
Well, jadi bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Bagaimanakah cara Roronoa Zoro akan mengalahkan orang ini dan bagaimana sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh Gandhi dengan pedang terkutuk Saudaki Tetsu miliknya? Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika Tamagon ada salah-salah kata ya maupun analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.